Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah sebuah laporan yang bener-bener ngebuka mata soal transformasi digital. Kita mau ngomongin gimana ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, sekarang lagi ngebut banget buat jadi raksasa kecerdasan buatan atau AI di tingkat global. Langsung aja kita mulai ya. 92%. Coba bayangin, menurut data terbaru perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sekarang punya tingkat adopsi AI di tempat kerja yang paling tinggi di dunia. Serius, nomor 1 loh. Jadi Indonesia tuh nggak cuma sekedar ikut-ikutan tren. Mereka benar-benar ada di garis depan buat gabungin teknologi ini ke rutinitas operasional bisnis sehari-hari. Dan adopsi gila-gilaan ini pastinya bawa dampak finansial yang nggak main-main. Pasar AI di Indonesia tuh diproyeksikan bakal meroket sampai nyentuh angka 10,88 miliar dolar Amerika di tahun 2030 nanti. Pertumbuhannya masif banget, sampai bisa ngalahin banyak pasar global lainnya. Skala dari pergeseran ekonomi ini benar-benar raksasa. Nah, buat paham perjalanan yang luar biasa ini, kita bakal bedah laporannya lewat 6 area utama. Visi Indonesia Emas 2045, miliaran untuk infrastruktur AI, inovasi AI lokal, perang talenta yang sengit, gimana menutup kesenjangan keterampilan, dan terakhir soal tantangan privasi dan etika. Oke, kita masuk ke bagian 1, Visi Indonesia Emas 2045. Semuanya tuh berawal dari sebuah peta jalan yang ambisius di tahun 2020. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial atau yang biasa disingkat STRANAS-KA. Dokumen inilah yang secara resmi jadi semacam tombol start buat upaya AI terkoordinasi di Indonesia. Tujuannya apa? Buat dorong Indonesia jadi ekonomi terbesar keempat di dunia pas perayaan 100 tahun kemerdekaannya nanti di tahun 2045. Jadi AI di sini dilihat bukan cuma sebagai alat bantu biasa, tapi benar-benar sebagai mesin pendorong utamanya. Rencana besar evolusi digital ini dibagi ke dalam 4 fokus utama. Ngembangin etika dan kebijakan, ngebangun talenta masa depan, merombak infrastruktur dan data, terus juga dorong riset dan inovasi di industri. Keempat pilar ini dirancang buat jalan barengan demi nyapai visi besar tadi. Tapi ada satu hal yang unik banget dari kebijakan ini. Pengembangan AI di Indonesia itu secara tegas diwajibkan buat berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ya, dasar filosofis negara. Ini dipakai sebagai aturan main supaya teknologi yang dibikin tuh tetap bisa diandalkan, aman, adil, transparan, dan nggak diskriminatif. Ini benar-benar contoh yang keren soal gimana kearifan lokal dipakai buat ngarahin teknologi masa depan. Lanjut ke bagian 2, miliaran untuk infrastruktur AI. Pastinya visi segede itu butuh fasilitas fisik dan perangkat keras yang kuat. Dan perusahaan teknologi dunia tuh lagi lomba-lomba masukin duit ke sini buat mendominasi infrastruktur komputasi awan. Coba lihat, Microsoft mecahin rekor dengan komitmen 1,7 miliar dolar. Terus disusul investasi gede dari Tencent sebesar 500 juta dolar dan Nvidia yang bangun pusat AI senilai 200 juta dolar. Tingkat kepercayaan global terhadap pasar Indonesia ini benar-benar luar biasa kan? Tapi tunggu dulu, kita juga harus lihat realitas di lapangannya nih. Di balik angka investasi yang fantastis tadi, ada kontras yang lumayan tajam. Di tahun 2023, penetrasi pita lebar atau broadband di Indonesia itu baru nyentuh angka 15%. Buat negara kepulauan yang punya lebih dari 17.000 pulau, ngebangun infrastruktur internet yang merata itu tantangan fisik yang nyata banget dan PR-nya masih panjang. Kita masuk ke bagian 3, inovasi AI lokal. Walaupun ada kendala infrastruktur tadi, narasi di Indonesia pelan-pelan berubah nih. Dari yang awalnya cuma beli teknologi asing, sekarang mulai bikin sendiri. Contoh paling pas tuh proyek Sahabat AI. Daripada cuma bergantung sama model global yang generik, proyek ini fokus ngembangin model bahasa besar yang benar-benar ngerti bahasa Indonesia dan lebih dari 700 bahasa daerah. Poin krusialnya, AI bakal jauh lebih jago kalau dia bisa nangkap konteks budaya dan dialek lokal secara akurat. Dan inovasi ini udah benar-benar diterapin di kehidupan nyata loh, bukan sekedar teori. Di sektor perikanan, ada Mas Ahya dari eFishery yang bantu peternak ngatur pakan ikan pakai AI. Di dunia korporat, Bukalapak manfaatin AI buat ngurangin kelelahan dan mencegah karyawan pada resign. Terus, buat tata kota, inisiatif Jakarta Smart City udah make AI buat ngurai macet sama ngurusin masalah persampahan ibu kota. Keren banget kan? Sekarang kita ke bagian 4, perang talenta yang sengit. Ternyata pertumbuhan yang ngebut ini bawa satu masalah besar. Ada 600.000 lowongan kerja di bidang teknologi yang terbuka di tahun ini aja.
Kekurangan spesialis ini bikin perusahaan sikut-sikutan nyari talenta terbaik. Dampaknya, gaji melonjak drastis, bahkan bisa nembus 720 juta rupiah. Ini ancaman serius yang kalau dibiarin bisa ngerem kemajuan revolusi digital itu sendiri. Menteri Ketenagakerjaan bahkan ngasih peringatan yang tegas banget. Kalau masalah kurangnya tenaga ahli, kayak pakar AI dan insinyur fintech gak cepat diberesin, bakal terjadi ironi ekonomi. Indonesia bisa aja terpaksa impor pekerja teknologi tinggi dari luar negeri. Sementara di saat yang sama, kita malah terus ngekspor asisten rumah tangga dan buruh bangunan ke negara lain. Jomplang banget pastinya. Terus gimana solusinya? Kita bahas di bagian 5, menutup kesenjangan keterampilan. Jadi gini, ada aliansi besar yang dibentuk pemerintah, pendidikan, dan perusahaan buat merespon krisis ini lewat langkah nyata. Pertama, mereka nge-update standar kompetensi nasional atau SKKNI biar pas sama kebutuhan industri. Kedua, ini yang super menarik. Mereka mulai ngajarin AI buat anak sekolah dasar dari kelas 4 di tahun 2025-2026 nanti. Dan ketiga, ngadain bootcamp pelatihan skala besar di tingkat korporat. Target akhirnya, nyetak 90 juta tenaga profesional teknologi di tahun 2035. Terakhir, kita masuk ke bagian 6, tantangan privasi dan etika. Pastinya, adopsi teknologi yang secepat kilat ini bawa resiko yang nggak main-main. Pertanyaan kritisnya, apakah data warga negara kita benar-benar aman? Ini relevan banget loh, apalagi kalau kita ingat kerentanan kayak serangan ransomware berskala besar di bulan Juni 2024 kemarin yang sempat ngelumpuhin layanan di lebih dari 160 instansi pemerintah. Kalau kita telusuri perjalanannya, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sebenarnya udah diajuin dari Januari 2020, tapi rencana pengesahan awalnya tertunda. Bahkan saat laporan ini disusun, Indonesia dicatat belum punya satu otoritas tunggal tingkat nasional yang komprehensif buat ngawasin urusan data ini. Situasi ini bikin para peneliti lokal angkat bicara. Alia Yovira Karunian, seorang peneliti kebijakan, negesin kalau campur tangan manusia dalam sistem otomatis itu wajib ada, biar AI nggak bias pas ngambil keputusan. Pesennya tegas banget, kita harus belajar dari kesalahan negara-negara lain. Kewaspadaan itu penting banget saat kita lagi siap-siap masuk ke masa depan yang diatur algoritma. Dan hal itu bawa kita ke pertanyaan penutup nih. Transformasi digital di Indonesia ini emang lagi lari kenceng banget, ngebuka peluang ekonomi yang luar biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, mampu nggak laju inovasi yang secepat ini diseimbangin sama perlindungan etika dan keamanan data buat warganya? Ini bakal jadi babak baru perjalanan digital yang harus kita pantengin terus. Makasih udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini, sampai jumpa di Bedah Data selanjutnya.